Ingatkah engkau waktu kau menyakiti laguku yang putih telah kau nodai. Keputusanku telah kau aniaya dan ku diam saja. Malah kini persembahan beta lagu sederhana, oh Tuhan. Kalau idola mau menyediakan piano lebih baik lagi. Wah. Nggak cukup ruangan ini. Ingatkah engkau? Ya Mas Ali. Omnibus Law, kata hari ini, ya kan? Tapi bicara soal law atau hukum, aku ingat banget pernah kita ngobrol di Mas Pri bahwa hukum itu menjadi media sastra juga. Hukum dalam artian di persidangan, ya kan? Persidangan kita bicara soal hukum, ya kan? Proses hukum di meja persidangan. Mas Pri pernah bilang ada film-film yang kemudian settingnya gitu ya, bagian dari settingnya itu di meja persidangan, atau bahkan ada beberapa serial yang aku nonton it's all about court gitu loh. Jadi ya memang sih ada adegan di luar juga, tapi itu basically tentang persidangan, tentang kasus ini bagaimana, pengacara bagaimana, penuntut bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Nah, soal hukum ini di persidangan terutama, Mas Pri pernah cerita waktu itu yang apa itu, ingat nggak? Cuplikan dari lupa ya. Filmnya lupa. Kan karena banyak tuh Mas. Iya betul. Adegan-adegan persidangan di pengadilan itu kan, bahkan sekarang ini kan mulai di era YouTube ini pengadilan tindak pidana ringan itu kan juga sudah menjadi sebuah ranah yang asik di law enforcement di konten di YouTube itu. Iya. Ada hakim-hakim baik hakim laki-laki maupun perempuan yang khusus menangani tindak pidana ringan. Itu ini pengadilan serius. Iya. Dan itu kayak hakim-hakim itu kayak bertindak sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Oh. Iya, misalnya seorang ibu yang berkendara terlalu cepat, kerekam video. Iya, otomatis disidang kan? Disidang. Terus ternyata ia imigran dari Meksiko yang belum lama di Amerika dan belum terlalu lancar bahasa Inggris. Tapi putri kecilnya sudah bisa berbahasa Inggris dengan baik. Terus ketahuan di persidangan itu kenapa dia ngebut. Ternyata ia harus mengantarkan anak-anak setiap pagi sejumlah sekian anaknya, dan di apartemen itu ternyata dia single parent yang harus menanggung ini itu. Itulah yang mendorong dia bermobil dengan kecepatan tinggi itu. Oke. Lalu si hakim ini itu betapapun tetap salah, ya. Tapi karena kesalahan itu ada pertimbangan human interest yang semua orang mendengarkannya, itu hakim ini bisa dengan sangat penuh inisiatif. Oke. Sekarang putrimu maju ke depan, putrimu yang akan membuat keputusan apakah kamu salah atau tidak salah. Wow. Jadi, waduh, ini law enforcement itu di tingkat begini-begini ini makin itu sudah sangat filmis menurut saya. Ya? Filmis itu apa? Filmis itu sangat layak difilmkan. Ada lagi hukum yang perempuan ini galaknya minta ampun. Hakim perempuan galak. Hakim perempuan minta ampun. Misalnya sudah jelas-jelas salah ya.
lalu agak ngeyel itu. Itu ngeyel nggak diterima, gedok, salah, hukum sekian. Nggak ada alibinya aja nggak didengerin, itu jelas-jelas salah. Itu ada film yang legend banget, Judge Bao ya. Ya, Mandarin tuh. Mandarin. Terus ada juga yang di Hollywood tuh ada serial yang hakim perempuan juga, lupa namanya, Judge siapa gitu. Nah, tapi memang kalau ngomongin hakim itu kayak menjadi wakil Tuhan di muka bumi gitu. Iya, memang mandatnya itu. Namanya aja keadilan, pengadil. Iya. Itu dia harus mewarisi juga sikap-sikap yang dipinjamkan Tuhan ke khalifahnya itu bernama pengadil itu. Memang tidak bisa maha adil karena itu kualifikasi Tuhan ya. Tapi peminjaman itu memang semestinya harus dipakai di tingkat yang sungguh-sungguh. Perkara kesungguhan itu selalu ada kekurangannya kita nggak bisa menyaingi Tuhan kan begitu, Mas Doni. Betul. Nah, kalau soal persidangan juga yang aku pelajaran juga ini loh, kalau aku pernah dengar pengajian gitu yang bahwa pengadilan itu memang harus betul-betul adil walaupun pada penguasa. Waktu itu kan ada sahabat Ali yang waktu itu jadi khalifah gitu. Dia menjalani persidangan gitu kan. Nah, hakimnya itu ya sudah, walaupun dia khalifah, pemimpin negara, tapi emang waktu itu case-nya dia bersalah, udah dihukum juga gitu. Bukan bersalah waktu itu. Bukan bersalah, gimana? Sayyidina Ali walaupun benar kekurangan bukti. Kurang bukti. Iya. Kekurangan bukti sehingga hakim tidak bisa membenarkan karena dukungan bukti tidak ada. Oke. Iya. Dan Sayyidina Ali menerima logik itu. Padahal dia bisa aja apaan aku ini loh gitu ya. Oh, karena kurang bukti. Bukan salah ya. Karena pengadilan itu memang kelemahannya tidak di dalam tidak bisa langsung ke persoalan-persoalan moral. Mentang-mentang aku percaya sama Ulu, pasti siapa nggak tidak percaya kredibilitas Sayyidina Ali misalnya. Iya, betul. Tapi hukum di pengadilan itu hukum-hukum yang memang berlandaskan kepada uji material. Yes, ada bukti yang cukup gitu ya. Wah, tadi aku ngomong salah, aku bisa kena pasal juga ya. Tadi aku ngomong salah, itu salah. Ya nggak sejarah mereka pendengar ngerti kalau kita ini maksudnya bukan soal detailnya tapi hikmahnya. Oke, terima kasih. Aku tidak bisa menjadi saksi yang bagus di persidangan kalau begitu ya, karena ada keterbatasan ingatan. Tapi ini ada seorang perampok bank itu ketangkep gitu. Nah, dia kan kemudian disidang toh. Nah, lalu ada korban di persidangan tuh nunjukkan si pelaku perampokan tuh, ya tuh dia orangnya. Ini kata korban, karena dia kan jadi korban, tahu banget dia itu orangnya. Orang ini adalah salah satu dari 4 perampok yang merampok di bank gitu kan. Nah, si tersangka si perampok tadi, dia bohong, kata dia bohong, kami cuma bertiga. Ya itu seolah dia menolak, tapi dengan begitu dia ketawa dan dia, kami cuma bertiga, tidak berempat. Masalahnya bukan 3 atau 4, tapi kamu dari mereka. Itu perampok kurang kecerdasan ya begitu itu. Nah, terus ada lagi nih seorang jaksa itu ngomong sama seorang tersangka toh di persidangan, jaksa penuntut umum lah ya kepada tersangka. Saya punya good news sama bad news, kabar baik dan kabar buruk. Terus si tersangka, mulai dari yang buruk aja, apa kabar buruknya? Kata tersangka. Lalu si jaksanya bilang, kabar buruknya adalah darah Anda itu betul-betul ada di tempat kejadian perkara dan tes DNA membuktikan bahwa emang itu darah Anda. Wah, ini kabar buruk banget toh. Itu kan bukti udah ada DNA mengatakan tes DNA itu darah dia gitu. Lalu apa kabar baiknya? Kata si tersangka. Si jaksa bilang kabar baiknya adalah kadar kolesterol Anda normal. Ya tetap disyukuri kan, itu kan tetap kabar baik. Coba kalau sudah darahnya di situ
kolesterolnya tinggi ya. Udah Diana mengatakan iya itu Diana ada di situ, Diana ada di tempat itu karena udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ya makin buruk semua. Oke, baik.